Seret Bakri ke muka hukum, kembalikan kepercayaan para nasabah. Ditulis oleh Tony Gede, dilansir dari sewur.com. Perjalanan kisah Jiwasraya memang belum berakhir, namun melihat gelagatnya, besar kemungkinan kasus ini akan disenturikan. Dulu Senturi yang bermasalah lantas dimatikan, diubah menjadi Bank Mutiara agar masyarakat senang. Dimunculkan wajah-wajah perampok kecil-kecilan yang jadi kambing hitam sebagai korban untuk disembelih pedang hukum. Sementara mereka-mereka yang punya andil terbesar penggarungan Senturi malah lolos begitu saja. Kini sudah ada rencana mirip untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya. Jiwasraya bakal disuntik mati, lantas disulap jadi perusahaan dengan nama baru. Pemerintah akan turut menalangi dan masyarakat diharap tenang. Beberapa kambing hitam sudah diseret, siap disembelih buat menyenangkan masyarakat. Sementara sampai sekarang masih terlihat jelas upaya menyembunyikan jejak Bakri dalam kasus Jiwasraya. Ujungnya jejak dosa Bakri yang jelas-jelas punya andil besar merugikan Jiwasraya bakal raib tertiup angin. Ya, Bakri yang sudah berkali-kali terlibat kasus-kasus besar ini tampaknya akan lolos kembali, dan semua pihak seperti terlihat bahu-membahu untuk menjamin kelolosan Bakri tersebut. Mulai dari BPK dan Kejaksaan yang terlihat menutupi peranan Bakri, sampai Kementerian BUMN yang buru-buru menutup kasus ini dan minta pemerintah menalangi kerugian. Kementerian BUMN memang mengusulkan menutup Jiwasraya secara permanen. Polis para nasabah akan dialihkan ke perusahaan baru. Dan supaya sehat, pemerintah akan suntik modal tambahan. Cara ini ditawarkan sebagai opsi untuk menyelamatkan aset dari pemegang polis Jiwasraya. Sebagai penyesuaian, nasabah diminta untuk rela akan turunnya tingkat imbal hasil menjadi setidaknya 7% saja. Walaupun ini baru usulan Kementerian BUMN, tapi kita tetap harus pasang mata baik-baik. Jangan sampai kasus Jiwasraya ini disenturikan lagi. Buru-buru ditutup saat masih banyak hal yang belum terungkap jelas dan bajingan-bajingan besarnya lolos. Cerita Jiwasraya ini sebenarnya masih panjang, tapi dipaksa harus buru-buru tutup buku, ganti cerita baru. Kenapa harus tutup Jiwasraya dan bikin perusahaan baru? Supaya upaya penyelamatan toh tetap bisa dilakukan tanpa menutup Jiwasraya. Apa ini upaya melindungi pihak-pihak yang saat ini belum diungkap kejahatannya? Faktanya, pengusutan kasus sejauh ini hanya berfokus melulu pada rentetan peristiwa antara 2008 sampai 2018. Kenapa? Lantas, bagaimana yang sebelum 2008? BPK sendiri yang pernah bilang bahwa Jiwasraya sudah merugi sejak 2006. Tempo dan CNBC pun pernah mengungkap soal gade saham-saham Bakri yang ujungnya merugikan Jiwasraya beberapa triliun rupiah sebelum 2008. Jadi kenapa aksi Bakri dan konco-konconya menjarah Jiwasraya sebelum 2008 tidak diusut? Sudah terbukti bahwa transaksi saham rugi Bakri itu terjadi bukan karena penyalahgunaan kekuasaan oleh Bakri. Apakah sudah terbukti bahwa Bakri tidak menggunakan pengaruh politiknya untuk memerah Jiwasraya? Juga kenapa Eksana tiba-tiba meruntuhkan Jiwasraya secara sistemik? Apakah ini juga upaya menghilangkan jejak Bakri dalam penggarungan Jiwasraya? Semua ini belum terungkap, maka kasus ini belumlah tuntas. Kalau umpama film, masyarakat dipaksa hanya nonton dari tengah-tengah film dan disuruh berhenti nonton saat ceritanya masih menggantung, maka masyarakat tidak bisa melihat cerita keseluruhannya. Dan selama semua ini belum diungkap tuntas,
maka Bakri yang punya andil besar dalam keruntuhan Jiwasraya bakal lolos lagi, setelah sebelumnya berulang kali menjarah rakyat. Kalau sudah begini, percuma saja mengalihkan simpanan nasabah ke perusahaan baru, karena ini hanya seperti ganti baju saat badan masih bau karena belum mandi. Kepercayaan para nasabah sudah sirna, dan selama tidak ada jaminan keamanan atas uang nasabah, kepercayaan ini tak akan kembali. Embel-embel sebagai BUMN pun percuma. Apa jaminannya bahwa di masa depan Bakri tidak akan merampok simpanan rakyat lagi? Dia sudah sering melakukannya dan selalu lolos dari jerat hukum. Apa jaminannya juga bahwa di masa depan tidak ada orang-orang yang bakalan mencontoh Bakri, ikut-ikutan doyan menjarah simpanan orang banyak? Kalau hukum tidak ditegakkan dengan utuh dalam kasus ini, jangan harap kasus ini tidak terulang lagi di masa depan. Mungkin bukan di Jiwasraya lagi, tapi di institusi lain. Maka untuk mendapatkan kembali kepercayaan nasabah, pertama-tama kasus Jiwasraya ini harus diselesaikan secara tuntas, bukan hanya sepotong-potong saja. Nasabah harus diyakinkan bahwa semua pihak yang menyelewengkan simpanan mereka pasti akan diseret untuk bertanggung jawab, bukan cuma kambing hitamnya saja.